Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erwin Prasetyo, STMPD, selaku dosen tetap pada program studi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Maumere. Saya mengampu mata kuliah Matematika Dasar, mata kuliah Fisika Matematika 1 dan Fisika Matematika 2, mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran, dan juga mata kuliah Telaah Kurikulum. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan video pembelajaran, yang video pembelajaran ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Video pembelajaran ini mengampu mata kuliah Telaah Kurikulum. Telaah Kurikulum ini memiliki capaian pembelajaran, yaitu dalam pembelajaran ini diharapkan siswa mampu memahami mengenai pengertian, fungsi, dan peranan kurikulum, berikut landasan dan prinsip pengembangan kurikulum, perkembangan kurikulum fisika di Indonesia, analisis kurikulum dan model-model pengembangannya, menyusun indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, serta muatan kurikulum fisika di SMA dan SMK. Capaian pembelajaran mata kuliah Telaah Kurikulum ini berdasar pada capaian profil lulusan Prodi Pendidikan Fisika, terutama pada P2 menjadi pendidik, maka diharapkan menguasai konsep dasar kependidikan, metode pembelajaran inovatif, perencanaan pengajaran, prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran fisika. Dari CPL Prodi Pendidikan Fisika ini mengacu pada visi Prodi Pendidikan Fisika, yaitu menjadikan program studi pendidikan fisika yang mampu mengimplementasikan pembelajaran fisika berbasis teknologi informasi dan memiliki budaya akademik yang religius. Yang kedua, mahasiswa menguasai teknik analisis kurikulum untuk menemukan indikator kompetensi, memilih materi termasuk keluasan dan kedalaman, serta mampu berkomunikasi ilmiah dan bekerja secara efektif. Mata kuliah Telaah Kurikulum pada Prodi Pendidikan Fisika ini menjadi mata kuliah wajib 2 SKS yang wajib diampu oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Telaah Kurikulum ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah ada 6. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis perkembangan kurikulum sekolah baik tingkat SMA sederajat, prinsip-prinsip analisis kurikulum, dan menguasai konsep-konsep fisika
beserta pembelajarannya, termasuk miskonsepsi dan strategi mengatasinya. Yang ketiga, memiliki kemampuan menemukan tujuan dan kompetensi untuk pengembangan kurikulum pendidikan fisika. Yang keempat, mampu mempertanggungjawabkan hasil telaah kurikulum yang kritis dan teliti. Yang kelima, mampu mengadaptasi kurikulum terkini dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Dan yang keenam, diharapkan mahasiswa mampu menghadirkan proyek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini hadir semua kecuali Dean ya. Dean sakit, tadi sudah izin ya. Baik. Hari ini adik-adik sekalian, kita kembali ketemu dengan mata kuliah telaah kurikulum. Ya, jadi telaah kurikulum ini kita diharapkan pada hari ini kita mampu ya mendapatkan informasi ya tentang bagaimana kita menganalisis ya mendalam ya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ya. Bagaimana, sudah siap? Siap semua? Siap. Nah, untuk memulai mari kita sejenak ya menundukkan ya hati kita untuk berdoa, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa mulai. Selesai. Nah, seperti biasa hari ini kita akan mendapat dulu ya masukan dari diskusi kelompok 1 ya. Hasil diskusinya untuk menyampaikan tentang analisis mendalam ya perkembangan kurikulum ya, yaitu prinsip-prinsip ya dasar kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ya. Siapa yang mau tampil hari ini? Kelompok 1 ya. Ya, silakan Saudara Rian dengan temannya, silakan untuk hadir ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, Pak, dan juga rekan-rekan yang telah hadir untuk menyaksikan presentasi kami pada hari ini. Kenalkan, saya Rian Muhammad Akbar selaku moderator pada hari ini, dan juga teman-teman saya ada Wandai Lestari dan juga Rindiani. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami terkait standar kurikulum Indonesia terkini, analisis mendalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Langsung saja kami persilahkan kepada yang akan membawakan materi, Wandai Lestari. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan merupakan sektor krusial yang terus berevolusi demi menjawab tantangan zaman dan menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Di Indonesia, dinamika ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian utama tertuju pada kerangka kurikulum yang signifikan, yaitu kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka. Melalui analisis komprehensif, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jernih mengenai kekuatan dan kelemahan kedua kurikulum, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia di masa mendatang. Yang berikut,
Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau studi pustaka atau tinjauan literatur sistematis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi mendalam terhadap berbagai data tekstual dan konseptual yang bersumber dari literatur. Yang berikut, hasil dan pembahasan. Yang pertama, transformasi paradigma pembelajaran melalui kurikulum 2013 atau K13. Implementasi kurikulum 2013 telah menciptakan perubahan fundamental dalam ekosistem pendidikan nasional. Analisis data menunjukkan bahwa kurikulum ini berhasil menggeser paradigma pembelajaran dari model konvensional yang berpusat pada guru menuju pendekatan konstruktivis yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Pendekatan saintifik melalui metode 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Terbukti efektif dan menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang berikut, dinamika respons pemangku kepentingan pendidikan. Studi lapangan mengungkap spektrum respons yang kompleks dari berbagai pemangku kepentingan terhadap implementasi kurikulum 2013. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Yang berikut, disparitas implementasi dalam konteks geografi. Analisis komparatif mengungkap disparatif yang mencolok dalam implementasi kurikulum 13 antara sekolah di wilayah perkotaan dan perdesaan. Sekolah-sekolah di daerah urban dengan infrastruktur memadai dan akses terhadap sumber daya pendidikan yang lengkap menunjukkan kapasitas adaptasi yang lebih terhadap tuntunan kurikulum. Data menunjukkan bahwa 78% sekolah unggul di kota-kota besar telah berhasil mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek dan memanfaatkan teknologi pendidikan secara optimal. Yang berikut, positioning kurikulum 2013 dalam era kurikulum merdeka. Dalam konteks perkembangan terbaru, dengan diperkenalkannya kurikulum merdeka, kajian komparatif menunjukkan bahwa K13 tetap mempertahankan relevansinya sebagai kerangka kurikuler yang solid. Analisis dokumen kurikuler mengungkapkan bahwa K13 unggul dalam menyediakan struktur pembelajaran yang terarah dan sistem penilaian komprehensif. Meskipun aspek terakhir ini juga menjadi sumber kritik utama dari kalangan pendidik karena dinilai terlalu birokratis. Sementara itu, implementasi awal kurikulum merdeka di sekolah-sekolah percontohan mengindikasikan bahwa fleksibel tinggi yang ditawarkan kurikulum baru ini membutuhkan tingkat kreativitas, inisiatif dan kapasitas adaptasi yang lebih besar dari para pendidik. Suatu tantangan yang belum sepenuhnya dapat dijawab oleh sebagian besar sekolah di Indonesia. Yang berikut, faktor penentu keberhasilan implementasi kurikulum. Sintesis dari berbagai temuan penelitian mengkristalkan beberapa faktor kritis yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum. Yang pertama, kualitas dan berkelanjutan program pelatihan guru terbukti menjadi variabel. Yang kedua, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan muncul sebagai prasyarat mutlak untuk mengurangi kesenjangan implementasi antara wilayah. Yang ketiga, aspek penyederhanaan administrasi dan beban kerja guru perlu menjadi perhatian utama dalam penyempurnaan kurikulum. Yang berikut, saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Untuk Saudari Rindiani, saya serahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Wanda Lestari. Berikut perbandingan lebih mendalam antara standar kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Standar isi kurikulum 2013 menggunakan kurikulum yang sangat terpusat dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kurikulum merdeka menerapkan capaian pembelajaran yang lebih sederhana namun bermakna, memberikan keluasan bagi sekolah untuk mengembangkan konten lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik. Selanjutnya, standar proses kurikulum 2013. Proses pembelajaran sangat terstruktur dengan pendekatan
saintifik 5M yang wajib diterapkan. Guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kurikulum Merdeka menerapkan pembelajaran berdiferensia yang memperhatikan keragaman kemampuan siswa, menggunakan modul yang lebih sederhana namun esensial sebagai panduan guru. Selanjutnya, standar penilaian untuk kurikulum 2013. Sistem penilaian sangat kompleks, mencangkup 3 ranah, sikap pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya untuk kurikulum Merdeka. Penilaian lebih sederhana. Selanjutnya standar kompetensi lulusan. Untuk kurikulum 13, kriteria kelulusan berdasarkan penguasaan semua kompetensi dasar. Penekanan pada pencapaian akademik berupa penguasaan materi, standar seragam untuk semua siswa tanpa memperhatikan keragaman potensi. Selanjutnya untuk kurikulum Merdeka. Kriteria kelulusan berdasarkan penguasaan profil pelajar Pancasila, penekanan pada pengembangan karakter dan kompetensi abad 21. Selanjutnya standar sarana prasarana untuk kurikulum Merdeka. Yang pertama, fasilitas sekolah didesain untuk pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, ruangan belajar fleksibel yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Yang ketiga, area proyek dan eksperimen sebagai bagian integral. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital yang lebih intensif. Yang kelima, lingkungan belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Selanjutnya, standar pengelolaan untuk kurikulum 13. Yang pertama, manajemen sekolah sangat birokratis dan terpusat. Yang kedua, keputusan pendidikan banyak ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, sekolah memiliki kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan. Untuk standar pengelolaan kurikulum Merdeka, yang pertama, manajemen sekolah lebih mandiri dan fleksibel. Yang kedua, sekolah memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, sekolah memiliki kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, dari penyampaian materi tadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum 2013 hadir sebagai gebrakan baru dalam sistem pendidikan Indonesia dengan mengubah cara belajar yang semula berfokus pada guru menjadi lebih mengutamakan peran aktif siswa. K13 memang terlihat lebih kaku, namun sekitar 65% sekolah masih mempertahankannya karena dianggap lebih mudah diterapkan. Kedepannya, keberhasilan K13 sangat bergantung pada peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas pendidikan, dan penyederhanaan sistem administrasi. Baiklah, tadi penyampaian materi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Bagi teman-teman yang masih kebingungan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mariam Goba dari kelompok 2. Pertanyaan saya, menurut kalian di zaman sekarang yang serba digital, apakah cara belajar 5M yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengomunikasikan di kurikulum 2013 apakah masih cocok dipakai? Terima kasih. Perkenalkan, saya Remsia Bulumangu. Saya akan bertanya tentang jika kurikulum Merdeka dinilai lebih fleksibel dan dianggap mampu menjawab kebutuhan peserta didik masa kini, mengapa justru sebagian besar sekolah tetap memilih bertahan dengan K13? Apakah hal ini mencerminkan keberhasilan K13 sebagai kurikulum yang stabil dan mudah diterapkan, atau justru menjadi cerminan dari ketidaksiapan sistem pendidikan dalam menghadapi perubahan besar? Jelaskan menurut kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Delvietri Aini, saya dari kelompok 2. Pertanyaan saya, bagaimana menurut kalian dengan adanya kurikulum Merdeka yang memberikan lebih banyak kebebasan ke sekolah dan guru dalam mengatur cara belajar? Apakah itu bisa bikin proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai kebutuhan murid, atau justru malah bikin kualitas sekolah di Indonesia semakin berbeda jauh karena tidak semua sekolah itu fasilitas dan gurunya sama, kesiapan gurunya itu sama? Oke, terima kasih. Presentasinya ya. Jadi terima kasih sudah tampil, dan tadi alhamdulillah ada beberapa pertanyaan ya dari Mariam, terus dari
Delvia sama Ramsia ya, ini dari kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Baik, silakan presentasi tadi ya sudah jelas ya, hanya timbul pertanyaan ya. Yang pertama tentang implementasi 5M itu ya terhadap kondisi sekarang ya di zaman digitalisasi ya, apakah masih relevan atau seperti apa? Ya, memang kurikulum kita ini sebenarnya harus sudah kurikulum merdeka ya. Hanya memang kesiapan sekolah itu kan berbeda ya, apalagi daerah kita ini ya. Ini juga belum semua itu sudah memberlakukan kurikulum merdeka. Ada sekolah yang sudah memberlakukan kurikulum merdeka, tapi tidak semua angkatan ya, mungkin hanya angkatan yang baru ya, tapi angkatan yang kelas misalnya di SMA itu kelas 11-12 ada yang masih dengan K13. Nah, apakah sekarang sudah ada kurikulum baru, menteri baru? Ayo, sudah ada informasi kurikulum baru? Belum ya, jadi belum ada informasi kurikulum baru. Tapi ada pendekatan baru yang ditawarkan oleh menteri kita ya, Prof. Muti, yaitu pendekatan deep learning ya, pendekatan deep learning. Jadi deep learning itu bukan kurikulum, tapi sebuah pendekatan pembelajaran ya. Jadi nanti adik-adik ini kan calon guru ya kan, calon pendidik. Nah, ini bisa pakai pendekatan deep learning ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sida dari kelompok 3, yang dimana pertanyaannya, jika kurikulum merdeka dinilai lebih fleksibel dan dianggap mampu menjawab kebutuhan peserta didik masa kini, mengapa justru sebagian besar sekolah tetap memilih bertahan dengan kurikulum K13 ya? Menurut saya, sebagian besar sekolah memilih bertahan pada kurikulum 2013 bukan semata-mata karena kurikulum ini lebih baik, tetapi lebih karena faktor kenyamanan dan juga sumber daya. K13 memiliki struktur yang jelas, sistem yang sudah terbangun, dan guru-guru sudah cukup familiar dengan kurikulum tersebut. Lalu alur serta penilaiannya, kurikulum Merdeka memang menawarkan banyak fleksibilitas, namun justru fleksibilitas itu menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah yang tidak memiliki kesiapan infrastruktur dan juga sarana prasarana. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mariam Goba, yang dimana pertanyaannya, menurut kalian, di zaman sekarang yang serba digital, apakah cara belajar 5M di kurikulum 2013 masih cocok untuk dipakai? Jadi, dari hasil diskusi kami, menurut kami pendekatan 5M di kurikulum 2013 itu masih sangat relevan, tapi perlu juga penyesuaian dengan zaman dan kondisi sekolah masing-masing. Di mana 5M itu bagus karena mengajak siswa lebih aktif dalam proses belajar, bukan hanya duduk diam dan mendengarkan guru menyampaikan materi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana untuk saudari Mila? Terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Delvia Triani, yang pertanyaannya itu, bagaimana menurut kami dengan adanya kurikulum merdeka yang lebih banyak kebebasan ke sekolah dan guru dalam mengatur cara belajar. Apakah itu bikin proses belajar lebih efektif dan sesuai kebutuhan murid, atau justru malah bikin kualitas sekolah di Indonesia makin beda jauh karena tidak semua punya fasilitas dan guru yang siap? Menurut kami, kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dan guru dalam mengatur proses belajar memang punya potensi besar untuk membuat pembelajaran jadi lebih efektif. Akibatnya, sekolah yang sudah maju bisa makin berkembang, sementara sekolah yang belum siap bisa makin tertinggal. Jadi meskipun niatnya bagus, tanpa pemerataan dan pendampingan yang serius, kebijakan ini justru bisa memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik.
Bagaimana Saudara Delvia? Terima kasih. Dan pertanyaan lanjutan, kami langsung menutup saja sesi diskusi kami. Mungkin ada tambahan dari dosen pengampu. Baik, terima kasih ya. Kita beri aplaus untuk yang bertanya. Dan alhamdulillah sudah bisa dijawab dengan baik ya. Mungkin ada yang masih mau bertanya lagi, nanti bisa di sesi berikutnya ya. Baik, hari ini coba ada yang mengingat ya. Apa yang kita pahamkan untuk hari ini? Kita dapat pemahaman apa? Ayo, kelompok 1 yang presentasi, saya bertanya kepada kelompok 2. Ada yang tahu? Angkat tangan. Oh ya, silakan. Oke, baik. Dari presentasi teman-teman tadi mengenai standar kurikulum, seperti yang saya dapatkan itu ada 7 standar untuk kurikulum Merdeka dan Ya, 7 standar betul ya? Ya, Pak. Silakan yang satu. Yang pertama standar isi, Ya, standar isi, kemudian yang kedua ada standar proses, proses ya. kemudian yang ketiga standar kompetensi kelulusan, terus itu yang keempat ada standar penilaian, Penilaian dulu, baru kompetensi lulusan Ya, ya. Terus ya. yang Ada kelima, standar pembiayaan, pembiayaan, ada standar pendidik, pendidik ya, pendidik dulu ya, baru pembiayaan. Terus dan ada standar sarana dan prasarana. sarana dan prasarana. Tepuk tangan untuk apa? Putri. Ya. Baik. Jadi hari ini kita dapat pemahaman tentang beberapa standar ya, dan membandingkan standar itu antara kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini ya direkam dengan baik ya, dan nanti saya koreksi untuk kelompok 1 ya, karena ini bagian dari luaran ya pembelajaran kita, maka nanti dibuat artikel yang lebih bagus lagi ya tentang apa analisis ya standar K13 dengan kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih atas presentasi dan diskusinya hari ini. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya. Kita beri aplaus sekali lagi. Silakan bisa kembali ke tempatnya. Jadi hari ini kita sudah dapat juga masukan ya untuk asesmen kita mata kuliah ini ya, penilaian dari presentasi ya, terus perbaikan tulisan, dan juga yang bertanya juga mendapatkan nilai dari keaktifan kelas ini ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya yang baik ya, sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita syukuri ya pembelajaran ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Pada sesi ini kita cukupkan ya. Sekian, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Ya. Demikian video pembelajaran mata kuliah telah kurikulum pada program studi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Maumere. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.